Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Alifia Khairunisa, kemudian ada Diana Fitasari, Nurul Lailiyah, dan yang terakhir Sundari Handayani. Di sini kami akan mempresentasikan dengan hasil survei melalui virtual pasar lelang ikan yang ada di Jepara, Jawa Tengah. Baik, pasar lelang ikan Ujung Batu Jepara. Adapun deskripsinya adalah tempat pelelangan ikan, salah satu dari sekian banyak infrastruktur utama yang perlu ditingkatkan utilitas dan mutu pelayanannya. Tempat ini atau tempat pelelangan ikan merupakan tempat jual beli selayaknya pasar yang biasanya terletak di dalam pelabuhan atau pangkalan pendaratan ikan, di mana sebagian besar jalur pendistribusiannya dari sektor perikanan berasal dari tempat ini. Dan di tempat tersebut juga terjadi transaksi penjualan ikan hasil laut baik secara lelang maupun secara langsung kepada penjual. Biasanya tempat ini dikelola oleh koperasi nelayan atau masyarakat sekitar di bawah naungan Dinas Kelautan dan Perikanan setempat. Tempat pelelangan ikan terbesar hampir di seluruh kota-kota di pesisir Indonesia. Salah satu di antaranya adalah Kabupaten Jepara, yang terletak di ujung pesisir utara Pulau Jawa. Kabupaten Jepara yang mempunyai kurang lebih 14 tempat jual beli hasil perikanan yang terbesar di sepanjang garis pantai, dan hanya 3 di antara yang mempunyai izin dan kelola oleh pemerintah daerah. Jadi pasar pelelangan ikan di Ujung Batu Jepara termasuk pasar yang besar yang berada di Pulau Jawa. Tempat pelelangan ikan tersebut tak kurang dari 1 ton hasil perikanan dan sekitar 1.000 juta uang berputar setiap harinya di tempat dan sekaligus menjadi pusat geliat ekonomi masyarakat sekitar. Jadi khususnya masyarakat yang berada di pesisir laut, mata pencahariannya adalah sebagai nelayan. Kemudian mereka bergabung dalam kelompok koperasi, dan kelompok koperasi tersebut bisa juga dikatakan dengan pasar pelelangan ikan tersebut. Jadinya memudahkan antara penjual dan pembeli melakukan suatu transaksi langsung. Baik, sistem pelelangan ikan yang ada di Ujung Batu Jepara. Pada dasarnya, sistem dari pelelangan ikan tersebut adalah suatu pasar dengan sistem perantara, di mana dalam hal ini adalah tukang tawar melewati penawaran umum yang berhak mendapatkan ikan yang dilelang adalah penawar tertinggi. Jadi di sistem ini adalah bagaimana sistem dengan tawar-menawar yang dimana yang memenangkan atau yang bisa membeli dari produk atau dari hasil tangkapan nelayan tersebut adalah si penawar atau si customer yang mampu menawar dengan tinggi gitu. Jadi misal ada si A dan si B, di mana si A itu menawar dengan harga 20.000, kemudian si B menawar dengan harga 50.000. Jadi otomatis yang akan mendapatkan atau penjual itu memilih si penawar yang paling tertinggi, otomatis si B yang memenangkan tawar penawar dari pelelangan pasar tersebut. Baik, cukup sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yakni Nurul Lailiyah. Baik, saya Nurul Lailiyah. Saya akan melanjutkan mengenai sistem pelelangan pasar ikan Ujung Batu Jepara. Pada dasarnya, sistem dari pelelangan ikan adalah suatu pasar dengan sistem perantara, atau dalam hal ini adalah tukang tawar, melewati penawaran umum dan yang berhak mendapatkan ikan yang dilelang adalah penawar tertinggi. Adapun permasalahan yang terjadi yaitu karakteristik produk musiman dan mudah rusak.
Pada saat musim puncak penangkapan ikan, kebanyakan TPI tidak mampu menampung hasil penangkapan ikan oleh nelayan. Akibatnya, aktivitas pelelangan ikan tidak berjalan dan nelayan memilih untuk menjual langsung kepada pedagang dengan harga yang tidak wajar. Sehingga nelayan memilih segera menjual ikan ke bakul dibanding menunggu proses lelang yang antri. Solusi untuk menghadapi masalah tersebut adalah ketika ikan sampai di TPI, segera lakukan proses pembongkaran dengan cara mengeluarkan air dari dalam wadah berisi ikan. Nah, ikan dipindahkan ke dalam keranjang, lalu ikan dicuci dengan menyemprotkan air dingin dan diberikan es lalu dibawa ke TPI secara tertutup. Di TPI, ikan langsung dipindahkan ke wadah saja di wadah pelelangan atau bahkan ikan langsung ditumpahkan ke lantai pelelangan saja. Pelelangan terjadi pada pagi sampai sore hari kan, untuk menghindari panas terlalu tinggi. Selama pemajangan, ikan selalu disiram air dingin agar suhu ikan tetap dingin dan lendir hilang. Ikan yang dipajang di etalase didinginkan dengan cara meletakkan es dalam ruang etalase atau kombinasi udara dingin dan es. Jumlah ikan yang dipajang secukupnya sebagai sampel saja, sedangkan sisanya disimpan di cold box saja. Pemajangan ikan disesuaikan dengan jenis dan ukuran dan tingkat kesegaran ikan. Pasar lelang ikan memiliki struktur pasar, yaitu struktur pasar terbentuk pada TPI Jepara, yaitu pasar oligopoli, di mana pasar oligopoli merupakan pasar yang memiliki penjual lebih dari satu dan pembeli banyak. Baik, saya Sundari Handayani. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kesimpulan dari pasar lelang ikan di Ujung Batu, Jepara. Dari hasil pengamatan melalui video YouTube, diketahui bahwa mekanisme pelelangan di TPI ini, yaitu lelang dipandu oleh satu orang yang menyampaikan setiap harga yang ditawarkan, lalu untuk anggota yang memenangkan hasil lelangan tersebut, melakukan transaksi di kasir tempat pelelangan ikan atau TPI. Adapun masalah yang sering dihadapi yaitu TPI tidak mampu menampung hasil penangkapan ikan oleh nelayan. Akibatnya, aktivitas pelelangan ikan tidak berjalan dan nelayan memilih untuk menjual langsung kepada pedagang dengan harga yang tidak wajar. Solusinya yaitu, selama pemajangan, ikan selalu disiram air dingin agar suhu ikan tetap dingin dan lendir hilang. Lalu beberapa ikan dimasukkan ke dalam cool box. Jadi beberapa ikan dipajang untuk sebagai sampel saja. Mengetahui struktur pasar pada pasar lelang Ujung Batu Jepara, yaitu struktur pasarnya yaitu pasar oligopoli, di mana pasar oligopoli merupakan pasar yang memiliki penjual lebih dari satu dan pembelinya banyak. Adapun salah satu ciri-ciri oligopoli dalam pasar lelang ini yaitu barang yang diperjualbelikan berbeda coraknya, yaitu berbedanya pada masing-masing jenis ikan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.